Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya akan membalas WA ya. Saya Pendeta Hendy Tandianta BBS, WA dari Pak Rijik Mustaqim Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Rijik ya, Rizik Mustaqim Purbalingga, Jawa Tengah. Dia bertanya tentang takbir Allahu Akbar. Bagaimana menurut pandangan Kristen ya? Rupanya Pak Rijik Mustaqim ini moderat ya. Dia melihat kok takbir kok sekarang, kata dia ya, kok bergeser ya Pak Pendeta ya, katanya. Coba kita pengen tahu bagaimana menurut tanggapan kekristenan gitu ya. Pak Rijik Mustaqim, saya akan membahas hanya pakai Alkitab Pak ya. Maka judulnya begini, takbir Allahu Akbar Alkitabiah. Allahu Akbar adalah bahasa Arab. Kok Pak Pendeta berani mengatakan Allahu Akbar Alkitabiah? Sebab ada Alkitab bahasa Arab 500 sampai 600 tahun lebih dulu sebelum di Arab ada kitab lain ya. Saya ulang, Alkitab bahasa Arab sudah ada 500-600 tahun lebih dulu sebelum di Arab muncul kitab lain. Sekali lagi, di dalam Alkitab bahasa Arab itu ada kata-kata Allahu Akbar. Allah itu berarti miliknya Kristen Arab Pak. Betul, yang dimaksud Arab mana ya Pak? Yang dimaksud Arab tentu saja Mesir, Yordania, Damsyik, Damaskus itu Syria, Libanon. Belum nyampe Arab Saudi. Ya, perhatikan ya. Belum nyampe ke Arab Saudi. Kalau Anda mengklaim mana ada Alkitab bahasa Arab di Arab Saudi aja baru abad ke-8 ya, atau abad ke-6 ya, itu kan Arab Saudi. Tetapi ayat Alkitab menunjukkan bahwa di abad pertama, hanya beberapa hari setelah Yesus naik ke surga, Kisah pasal 2 ayat 11, sudah ada orang Kristen Arab yang percaya kepada Yesus, ya toh? Kristen Arab udah ada. Kisah 2 ayat 11. Demikian pula Paulus menginjil ke Arab di dalam Galatia 1 ayat 17 selama 3 tahun. Yang dimaksud Arab mana? Sekitar Damsyik. Itu sudah berbahasa Arab di situ. Allahnya Allah bukan sama Allah. Makanya di Alkitab bahasa Arab ada tulisan Allah, Allahu Akbar. Makanya yang akan disampaikan Allahu Akbar Alkitabiah. Allahu Akbar di dalam Alkitab tidak bergeser maknanya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Jadi kalau di dalam Alkitab orang Kristen Arab mengucapkan Allahu Akbar, tidak mungkin Allahu Akbar sambil mencaci maki, tidak mungkin. Ya, jadi Allahu Akbar ya diucapkan untuk memuliakan Allah, Allah yang Maha Besar, tidak untuk mana ada sih Allahu Akbar mencaci maki, bahkan maaf nih, ada yang sambil merusak, ada yang sambil melawan kepada negara, ya, bahkan sampai membunuh pun mengucapkan Allahu Akbar, itu pasti tidak mungkin ya. Jadi saya hanya akan membahas Allahu Akbar yang Alkitab ya. Baik, Titus 2 ayat 13. Saya mengambil di Titus saja, Titus 2 ayat 13. Titus adalah surat tulisan dari Paulus. Saya tidak mengambil dari Mazmur, ada juga Mazmur 96 ayat 4. Kita akan hidup di zaman sekarang, jadi kita pakai perjanjian baru saja. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Allah Maha Besar, bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar. Jadi Alkitab itu menulis Allahu Akbar. Siapakah Allahu Akbar? Allahu Akbar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Allahu Akbar itu roh ya. Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Tidak pernah zat, tidak pernah pribadi. Jadi Allahu Akbar dengan Juru Selamat ya satu, tidak mungkin dua ya. Jadi penyataan kemuliaan Allahu Akbar dan Juru Selamat kita sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allahu Akbarnya orang Kristen siapa? Yesus Kristus. Ini di-approve atau dibuktikan juga dengan link ayat ke Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, "Aku Maha Kuasa." Ya, Maha Kuasa udah pasti Maha Besar, ya.
Jadi clear ya Pak Rizik Mustaqim. Jadi sudah clear bahwa takbir Allahu Akbar adalah milik Kristen Arab, tidak pernah bergeser. Tidak ada Pak sambil takbir Allahu Akbar kok menentang ke pemerintah gitu. Sambil takbir Allahu Akbar kok menyakiti orang lain, itu tidak ada Pak. Ya, jadi takbir Allahu Akbar, kalau saya mengucapkan Allahu Akbar artinya Allahu Akbar Yesus Kristus, ya, Allah Maha Besar Yesus Kristus. Ini tertulis di Alkitab Pak. Saya hanya ngomong, hanya menjawab pakai apa yang tertulis di Alkitab. Titus 2 ayat 13, Allahu Akbar juru selamat kita Yesus Kristus. Ini linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku maha kuasa. Maha kuasa, segala kuasa ada di dalam dia. Yesus adalah satu-satunya the ruler atau penguasa di surga. Titus 1 ayat 4, satu-satunya yang duduk di tahta surga itu Yesus. Wahyu 4 ayat 2, satu-satunya yang disembah di surga itu Yesus. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Wahyu 11 ayat 17. Ya, clear ya Pak Rizik Mustaqim. Jadi saya sudah menjawab Allahu Akbar di kekristenan tidak pernah bergeser Pak, ya. Tidak pernah ada mengucapkan Allahu Akbar kok sambil membunuh orang, sambil teriak-teriak, memaki-maki kepada institusi negara, sambil ingin melawan negara, sambil teriak Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Tidak ada Pak. Kristen tidak seperti itu, ya toh. Makanya Allahu Akbar yang Alkitabiah ya seperti itu Pak ya. Allahu Akbar adalah Yesus Kristus. Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia, kita Pancasila, Pak Rizik Mustaqim. Ya, meskipun kita berbeda, ya, berbeda keyakinan, kita boleh Pak saling berbagi, lalu kita menyatakan kebenaran boleh. Yang penting kan kita tidak mencomot-comot, ya, mencomot-comot kitab Anda. Kami tidak melakukan itu. Kami hanya memakai ayat Alkitab saja, ya. Tetap bertoleransi, kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Haleluya. Amin.